di usia kisaran 4 sampai 5 tahun. Lihat dari segi pertumbuhan, cabangnya itu tidak seperti apukat peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Botani dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk membandingkan apukat peluang dengan apukat kendil dan juga tentang apukat muria. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya dihidupkan agar kami semangat untuk membangun channel ini dan memberi informasi kepada kalian. Sebenarnya banyak sekali jenis, ragam, dan juga keunggulan dari apukat jenis tertentu, seperti halnya apukat peluang dan juga apukat kendil. Apukat peluang juga disebut apukat pangeran, yang mana bisa kita tanam di MDPL yang rendah, sedang, maupun tinggi. Apukat peluang ini sungguh diidolakan oleh petani lokal dikarenakan dari pertumbuhan si apukat tersebut dan produksi dari si buah sangatlah bagus. Dan juga kita akan membandingkannya dengan apukat kendil, yang mana apukat kendil diunggulkan dari segi rasa dan juga bobot yang terlampau besar. Nah, berikut ini adalah pembahasannya. Oke, para sahabat botanikal, di sini di depan saya ini adalah contoh dari apukat peluang yang mana kita tanam di usia kisaran 4 sampai 5 tahun. Nah, sekarang sudah berbuah kisaran 3 kali ya. Dan juga untuk perkembangannya sendiri, untuk perkembangan apukat ini ya kita dibandingkan dengan yang lain itu memang bagus ya. Ya, dari segi cabangnya banyak. Nah, ini sebuah ciri khas dari apukat peluang. Nah, dia mempunyai cabang banyak dan juga untuk produksinya pun juga lumayan. Kita akan lihat dari sana tentang bunga dan juga buahnya. Oke. Nah, ini dari atas nih kayak gini nih. Memang kalau untuk peluang sendiri itu memang rimbun ya. Buahnya pun merata dari seluruh bagian dari apukat tersebut. Dan ini ada juga yang sudah besar. Bentar kita akan perlihatkan, kita zoom aja. Mungkin rada pecah tapi nggak apa-apa ya. Ya, di sini ada apukat satu nih. Nah, tapi kelihatannya hitam ya. Tapi itu udah besar itu. Nah, jadi untuk apukatnya sendiri itu berbunga, terus sudah jadi pentil, nanti akan berbunga lagi. Nah, jadi memang ada yang memang itu awal, jadi ada juga yang akhir. Nah, seperti itu. Dan ketinggiannya kisaran 10 meter lebih ya. Nah, kita bandingkan dengan apukat peluang yang kita tanam di lokasi yang tidak terlalu terkena panas. Nah, sedangkan kalau ini tuh untuk panasnya sendiri tuh cukup, tidak berlebih, pertumbuhannya akan bagus sekali seperti ini. Tapi kalau kita tanam di lokasi yang kurang cahaya matahari, dia akan rada mengerdil sedikit. Jadi untuk kalian yang ingin menanam, jangan kaget kalau ada yang apukat kita tanam mungkin di belakang rumah atau depan rumah yang terkena sinar matahari cukup, itu akan pertumbuhannya akan baik. Sedangkan kalau kita tanam di lokasi ya kayak kan ada sih lahan yang enggak terlalu banyak cahaya yang masuk, seperti lahan-lahan yang sekitarnya itu ada pohon kayak sengon laut. Kalau sengon laut itu kan tinggi ya, jadi tidak terlalu banyak cahaya yang masuk. Nah, dari segi itu kan itu akan mempengaruhi yang namanya suhu, temperaturnya itu, dan juga fotosintesisnya rada terhambat. Jadi memang untuk pertumbuhannya nanti akan terhambat pula. Nah, seperti itu. Nah, kalau kalian memang ada pertanyaan yang memang itu minimum untuk jarak tanamnya, untuk jarak tanam apukat peluang saya rekomendasikan itu ya kisaran 7 meter kalau untuk apukat peluang. Saya sarankan, tapi kalau memang punya lahannya itu memang sempit dan ingin ditanam 6 meter, kalian bisa menanamnya 6 meter. Tapi kalau buat saya sendiri, kalau 6 meter itu khusus untuk apukat muria yang ada di sana. Karena apukat muria ini pertumbuhannya itu rada mengerdil tapi rimbun. Nah, kita akan perlihatkan ini
ini apukat muria dan ini apukat peluang. Nah, kalian bisa membedakannya. Sedangkan untuk tanamannya sendiri itu tidak jauh beda, hanya beda kisaran 1 bulan 2 bulan untuk penanamannya. Tapi ternyata, nah kita bisa lihat yang di sini menjulang ke atas, yang di sini cuma segitu-segitu aja. Nah iya, nggak terus menjulang ke atas juga. Nah seperti itu. Kalau kalian ingin menanam apukat mana sih yang cocok untuk MDPL? Nah kita persarankan untuk MDPL yang memang itu kisaran yang rendah, peluang itu juga bisa jadi pilihan, karena kita itu termasuk MDPL yang sedang tapi ke bawah. Nah kisaran 400 sampai 450 ya kalau yang ada di sini, tapi kalau ada yang ada di gunung sana itu udah beda. Nah, kalau di gunung sana itu kisaran 1000 MDPL lebih ya. Nah, kita punya lahan yang ada di sana, yang ada di gunung sana, dan kita tanam apukat wina, bukan apukat peluang ataupun apukat yang lainnya. Nah seperti itu. Nah kalau yang ini yang muria. Nah muria sendiri kalau kalian tanam di jarak kisaran 6 meter itu termasuk bagus ya. 6 meter persegi, jadi jarak antara satu dengan apukat yang lainnya itu 6 meter. Nah itu bisa jadi pilihan untuk yang lahan sempit. Nah, seperti itu ya. Oke, nah kalau yang ada di sana ini kita di atas lantai 2. Nah ini adalah apukat dari apukat peluang. Bukan, apukat kendil, sorry. Itu apukat kendil. Kalau kita lihat dari segi pertumbuhan, cabangnya itu tidak seperti apukat peluang. Jadi memang untuk dari segi pertumbuhannya itu menjulang ke atas dan tidak terlalu banyak cabang. Nah, kita bisa melihatnya yang ada di sana. Mungkin saya akan zoom, tapi ini agak pecah, tapi nggak apa-apa. Nah, seperti itu ya, kita kelihatan di sana. Ini sedang berbunga semua di sini, di area sini. Nah, dari keseluruhan adalah bunga, dan untuk bobotnya buah kisaran ada yang 1 kilo lebih ya. Nah, seperti itu. Dan untuk bunganya, sekarang memang lagi musimnya berbunga untuk apukat yang ada di Borobudur ya. Jadi memang untuk pertumbuhan apukat kendil itu bagus, tapi untuk produksinya kita memang memilih untuk peluang, bukan kendil. Kendil itu banyak yang cari, memang banyak yang cari untuk kendil, tapi dari segi itu kita harus tahu masa pasarnya kita itu kayak gimana. Soalnya kita masa pasarnya itu kalau memang itu supermarket, saya sarankan untuk kendil ya. Nah, karena bulat besar, tapi peluang juga jadi primadona karena dari segi looksnya, karena ya hijau tapi rada tua sedikit. Terus kalau matang itu tetap mengkilau, tidak seperti apukat-apukat yang lainnya. Kalau apukat-apukat yang lainnya itu mengkilaunya itu rada hilang, bukan rada sih, lebih ke 30% itu mengkilaunya yang stay di sana. Jadi sisanya 70% itu menghilang gitu. Jadi kurang menarik. Sedangkan kalau peluang itu menarik. Kalau misalnya ini umurnya kisaran 5 tahun. Ya antaranya 4 tahun sampai 5 tahun sebetulnya, tapi tidak jauh beda dengan umur yang peluang yang tadi, yang kita tunjukkan yang tadi. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau yang ini adalah aligator. Aligatornya sendiri itu baru berbunga atau berbuah baru ini ya. Jadi kita belum bisa review kalau yang di sana sama yang di sini. Ini itu udah berbuah kisaran 2 kali atau 3 kali ya, seperti itu. Jadi untuk kalian jangan bingung ya kalau misalnya mau nanam apa, tergantung kalian aja. Yang misalnya untuk lahan sempit, kalian saya anjurkan muria. Tapi kalau misalnya pengen produksinya banyak dan pohonnya rimbun sekali seperti ini, ya ini peluang bisa jadi pilihan. Tapi kalau misalnya MDPL-nya itu rada tinggi, kisaran 600, 700, 800 hingga 1200, wina bisa jadi pilihan juga.
Tergantung kalian. Kadang kan ada yang komen tentang gimana sih, apa sih yang mana sih yang memang itu jadi primadona dan juga jadi tonggak ukur apukat baiknya, seperti itu, jenisnya apa. Nah, seperti itu kan kita juga rada bingung untuk sebenarnya untuk menjawab, soalnya kalau kita sendiri itu kita memilih untuk peluang, tapi yang di luar ada yang memilih untuk wina dan juga kendil, ada juga miki. Nah, seperti itu. Tapi kalau miki kita tidak sih ya, belum membuktikannya secara langsung. Tapi kalau misalnya untuk peluang wina, kendil dan juga aligator, ya kita sudah membuktikannya. Nah, antara apa, wina sama muria itu buahnya itu sama ya, hampir sama. Dari segi looknya itu kita nggak bisa membedakan, hampir tidak bisa membedakan. Terkadang itu untuk wina dan juga muria kita kadang ketukar dari segi buah loh ya, bukan apa namanya, bukan pohonnya, melainkan buahnya, seperti itu. Nah, adapun yang ditanam di depan rumah ini adalah apukat dari peluang, dan juga ya karena memang kita merasakan kalau peluang itu kalau di MTPL 450 dan kondisi untuk tanahnya itu bagus seperti yang ada di sini, ya kenyataannya memang berbuah, berbunga banyak sekali. Nah, seperti itu. Nah, ini buahnya, tapi ini masih kecil ya, bukan seperti yang ada di belakang rumah tadi yang saya tunjukkan. Nah, kita memang suka untuk menanam buah, jadi buah mangga pun kita tanam. Nah, tapi kita akan review terus untuk pertumbuhan dari si apukat, seperti apukat muria juga. Nah, ini apukat muria ini subur sekali ya, dan ini berbunga lebat. Nah, sebelum berbunga ini dia itu akan meranggas ya, jadi daunnya itu gugur dan cuman kelihatan tangkainya, terkadang itu kayak gitu. Jadi kalian kalau menanam apukat muria, kalian jangan kaget kalau misalnya wah kok daunnya rotok semua, nah kayak gitu loh. Jadi jangan kaget, kita akan memberikan ilmunya. Soalnya kalau muria tersebut kalau misalnya mau berbunga ataupun berganti daun, hampir semuanya itu meranggas atau gogrogi daunnya. Jadi kadang nggak ada daunnya sama sekali di bagian tangkainya, tapi itu adalah normal. Dan nanti akan disusul dengan bunga yang berkembang dengan si daunnya. Jadi memang ada bunga terus berkembang lagi sama si daun. Nah, jadi si daun muda akan kelihatan seperti ini. Nah, ini daun muda semua ini. Nah, karena ini setelah meranggas. Nah, setelah meranggas jadi kayak gini. Nah, seperti itu. Nah, jadi paham ya untuk apukat muria. Jadi jangan kaget kalau misalnya daunnya itu tiba-tiba berjatuhan dan tidak ada daun sama sekali di tangkainya. Bukan berarti mati ya, tapi itu memang dari siklus si tanaman tersebut. Karena tanaman tersebut itu mempunyai proteksinya sendiri. Tanaman muria ini itu kan mudah terserang hama. Jadi kan untuk perlindungan dari si bunga, dia akan merontokkan si daun tersebut. Jadi telur yang ada di daun juga ikut jatuh. Jadi tidak memangsa atau memakan si daun muda tersebut. Nah, seperti itu. Itu udah wajar ya kayak gitu ya. Nah, ini salah satu bibitnya kita, bibit dari apukat wina, dan juga ada peluang di sana. Nah, alhamdulillah udah banyak yang datang ke sini. Oh ya, kalau misalnya kalian mau order untuk bibit, kalian bisa langsung datang di lokasi dan bisa tanya-tanya yang ada di nomor ini. Nah, di bawah ini kan ada alamat kita dan juga nomor HP kita. Nah, kalian bisa hubungi langsung, dan untuk ordernya sendiri kita baru bisa melayani di tempat di sini ya. Jadi bukan pengiriman ya. Kalau kalian mau datang ke sini terus memilih bibit, kan kalau memilih bibit kan lebih lebih yakin. Jadi kami mengutamakan kualitas dari bibitnya sendiri. Kalau misalnya memang itu baik menurut kalian bisa
untuk mengordernya dan juga membawa pulang. Nah, seperti itu. Nah, tadi itu adalah pembahasan dari kami. Gimana menurut kalian? Jangan lupa klik subscribe, komen, dan bagikan ke temanmu agar temanmu tahu apa yang kamu tahu. Dan juga jangan lupa kunjungi juga channel kami di sini. Akhir kata, apabila ada kekurangan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanika.